lagi di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Masih ada saya Ditan Sudiro dan ada rekan saya. Dan ada saya Nuka Azwita juga di sini yang masih nemenin kalian. Ya, 1, 2, 3. Salam dari Binjai. Pok, 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 pok. Karena kita nggak ada pohon pisang kan di sini. Nggak Gimana ada. kalau kita pukulnya pala editan? Jangan, ampun. Saya nggak ngelawan anaknya sih, saya nggak ngelawan. Nah, kamu udah mirip sama yang buat latihan dipegang itu doang. Oh, sansak namanya, sansak. Iya. Oh. Jangan ntar kalau dia benjol bahaya kita. Jangan. Anyway, ini topik utama kita salam dari Binjai. Tadi saya udah sempet bahas, jadi ini lagi viral di sosial, masih viral sih di sosial media. Jadi awalnya salam dari Binjai ini di-viralkan oleh yang namanya Abang Paris Fernandes. Namanya Paris ya. Fernandes. Pakai Paris Pakai P. Fernandes. Bukan F ya, P ya. Iya P. Ya, jadi dia bikin video, Bang Paris nih. Dia emang atlet, jadi dia menunjukkan kemampuan merobohkan pohon pisang dengan cara dipukul-pukul layaknya petinju gitu kan, pakai tangan kosong. Dan dia emang atlet petinju, dia emang suka latihan ninju dan gaya videonya adalah gitu. Halo pemirsa, Salam ya, salam dari Binjai. Abis itu dipukul-pukul. Ya, nah ini nih pemirsa mulus nih, mulus nih pohon yang dia bilang mulus, pohon pisang. Pohon pisang guys, gue pikir siapa gitu yang mulus. Masih Dia mulus bagus nih, ya mulus. untuk menunjukkan bahwa pohon itu Iya. nggak dipatahin dulu. Iya. Dan abis itu dia langsung yang buk, sampai benar-benar batang pohon pisang itu leot gitu, patah. Nah, abis batang pohon pisang yang lewat, terima kasih pemirsa, salam dari Binjai, gitu lagi. Udah gitu doang pemirsa. Emang sebenarnya tadi saya bahas sama Nuka, apa sih orang videonya gitu doang, nggak menarik gitu. Ya tapi cuma dia yang bikin, dia pertama Ya udah bikin. nanti aku bikin. Salam dari Bekasi. Oke. Terus inian pohonnya cari pohon toge Mantap, oke. yang kecil. Habis itu goreng masak. Boleh. Gimana? Campur tahu ya. Tahu Iya, toge. iya. Agak pedas apa enggak? Dikit. Iya. Lapar jadinya sayur tahu toge. Jadi pengen makan. Itu makanan favorit saya kalau siang di dekat kantor, sayur tahu toge. Tapi Anyway, emang enak ya. Oke, Anyway. balik ke Bang Paris. Bang Paris Fernandes ini video salam dari Binjainya viral sampai ada orang Rusia kalau nggak salah, dia juga atlet, dia nggak mukul-mukul. Saya lihat videonya, dia kalau nggak salah atlet akrobat yang pakai apa sih, muter-muter di tiang gitu loh. Atletik gitu, Iya. atlet atletik. Dia juga halo pakai bahasa Rusia, dia bilang, salam dari Binjai. Tuh, orang jadi pada ngikutin dikit-dikit. Pantesan kok belakangan gini ya, dikit-dikit salam dari Binjai. Salam dari Binjai. Nggak taunya pas aku lihat videonya, ya ampun dia gituin pohon pisang. Iya, dan ini dia masih muda banget, 20-an umurnya, dan saya baru sadar loh bahwa dia tuh menempatkan, dia bikin mohon maaf, saya tuh geografi berantakan banget, gue hancur gue geografi gue. Sejarah gue lebih bagus, geografi berantakan. Saya baru sadar bahwa Binjai itu di Sumatera. Iya, Karena nama emang. dia kan Paris, oh berarti ini orang Sumatera nih. Iya. Dan ya udah dia menempatkan Binjai di Sumatera buat saya yang buta geografi gitu. Dan akhirnya banyak orang juga bikin video salam dari Binjai, dan yang bikin negatif tuh banyak banget orang-orang yang nggak pakai izin ngancurin pohon pisang orang lain. Nah itu Negatifnya. Nggak Soalnya si boleh. Bang Paris tuh nggak pernah ngajarin kita untuk merusak pohon orang loh. Dia tuh selalu bilang ini pohon kita tanam. Jadi dia kenal tuh, dia selalu ngasih tau gitu. Kenapa pohonnya yang kecil, karena yang lain lagi kita tanam. Bahasanya tuh gitu ada. Makanya sempat kejadian juga kan di Lamongan, Jawa Timur, sama Salatiga di Jawa Tengah. Pohon-pohon pada rusak gara-gara Mak udah orang pada ngikutin bikin- kayak gitu. Video salam dari Binjai, nah pada mukul-mukul pohon pisang sembarangan deh. Makanya. Gitu nggak boleh ya. Ya oke, kita lanjut kemana nih? Jadi ini sebenarnya bertanya-tanya juga kenapa harus mengucapkan salam dari Binjai. Nggak ada arti khusus sebenarnya. Nggak, itu memang bisaannya si Bang Paris Bang aja. Paris aja itu gitu kan. Itu sedikit bahas tentang kota Binjai ini, letaknya strategis karena menjadi gerbang kota Medan menuju provinsi Aceh. Jadi di antara kota Medan dan provinsi Aceh gitu. Dan udah lama dikenal sebagai kota rambutan, dan luasnya itu sekitar 425 hektar dengan kapasitas produksi 2.400 ton rambutan per tahun. Padahal kota rambutan nih, kenapa yang dipukul pohon pisang? Coba pohon rambutan. Sakit. tapi ada video dia mukul pohon kelapa loh. Gara-gara ditantang, Allah itu kan pohon pisang. Empuk, coba pukul yang lain, dipukul pohon kelapa. Oh kan netizen kan ada-ada aja kan. Ih, nantang-nantang. Ditantangin. Nah
Kalau kita tahu kan rambutan Binjai ini salah satu jenis rambutan yang memang populer banget di Indonesia karena berambut cenderung halus, panjang, tetapi agak jarang-jarang kalau di apa duku. Ini lagi ngomongin saya kayak. Rambutannya punya rambutan. Coba boleh diulang gimana? Iya. Boleh diulang? Rambutan Binjai itu salah satu jenis rambutan yang paling populer karena punya rambut cenderung halus. Panjang, enggak. Panjang nih, sebelah saya panjang. Tapi jarang-jarang. Jarang-jarang nih yang tengah. Itu ciri-ciri saya. Kamu mah kayak duku. Halus aja udah tan gitu kan. Gitu ya. Iya, terus kulit buahnya katanya berwarna merah terang dengan daging yang tebal dan juga melotok dari bijinya. Sedangkan rambut dari rambutan Binjai ini warnanya hijau, tenang tan, gak sama. Enggak. Ujungnya membuat visualnya semakin indah. Jadi ini kenapa nih cita rasa dari rambutan Binjai ini makanya sangat manis gitu. Ya bener banget, dan di daerah Binjai ini juga merupakan wilayah yang multi etnis. Betul. Penduduknya itu gabungan, ada suku Jawa di mana-mana sih. Suku saya orang Jawa. Jawa tuh Bapak kayaknya Jogja, Ibu Solo. Jawa tuh transmigrasinya kemana-mana. Saya lahir di Jakarta, tapi bapak saya asal Jogja, ibu saya Tetap asal itu orang Jawa berarti. Solo. Iya, lahirnya di sini. Jadi kalau ditanya budaya kurang paham sebenarnya. Terus jadi Binjai adalah daerah yang multi etnis, penduduknya terdiri dari suku Jawa, Batak Karo, Tionghoa dan juga suku Melayu. Nah, keragaman budaya inilah yang menjadi bingkai dari kota Binjai yang kaya akan adat istiadatnya. Sekarang kita bakal bahas sedikit tentang adat istiadatnya nih. Boleh. Terus ada beberapa tradisi ya. Ini ada namanya tradisi Kendari nih. Kenduri deh kayaknya. Tapi tulisannya Kendari. Kenduri, mohon maaf nggak salah. Tradisi Kenduri gitu. Kendari mah nama Daerah. Beragam tradisi dan keunikan warga dalam merayakan bulan suci Ramadan ini memang banyak banget ya kan dijalankan di berbagai daerah. Mulai dari festival sampai banyak macamnya deh. Bahkan kuliner pun biasanya nih turut meramaikan di suatu daerah setiap bulan suci Ramadan ya kan. Salah satunya di Binjai, Sumatera Utara ini ada tradisi kendurit. Nah ini ketupatan melewati 15 hari Ramadan gitu. Uniknya kenduri ini yang dilaksanakan warga. Biasanya nih warga menghidangkan ketupat sebagai menu utama yang disantap usai melaksanakan doa syukuran. Nah sarang ketupat ini dibuat bukan untuk dijual sebagai pertanda menyambut datangnya lebaran. Tapi sarang ketupat yang dibuat dari daun kelapa muda ini atau yang dikenal di sana dengan sebutan janur sengaja dibuat warga dan diisi dengan beras ketan dan diolah hingga masak. Terus kalau udah jadi dibawa nih ke masjid, dikumpulkan dengan ketupat buatan warga lain. Jadi setiap warga pasti bikin buat nyumbang gitu kali ya. Terus menjadikan menu utama tersebut saat digelarnya acara kenduri dan ketupatan. Jadi sebutnya kenduri ketupatan. Kenduri ketupatan, unik sih. Kenduri ketupatan, nah itu habis kalau kita sholat tarawih malamnya makannya gitu. Oke, dan gak ketinggalan sebenarnya ada lambangnya sendiri. Ketupat ini melambangkan bahwa mereka telah melaksanakan puasa Ramadan selama setengah bulan atau 15 hari dan akan terus melaksanakan ibadah puasa sampai lebaran nanti. Makanya sebelum warga makan ketupat yang telah dihidangkan, ini warga biasanya mulai membacakan doa syukur dan memohon kesehatan kepada Allah Ta'ala supaya warga bisa terus menjalankan puasa sampai selesai. Nah, biasanya warga Binjai juga berharap kenduri ketupatan yang merupakan tradisi leluhur ini bisa dilanjutkan oleh anak cucunya sehingga tradisi nenek moyang dari ini kan sebenarnya etnis Banten nih ya, yang pertama kali berdomisili di lingkungan Binjai ini bisa terus terjaga dan berkembang. Jadi asalnya sebenarnya dari Banten gitu. Terus nih ada juga wisata menarik di kota Binjai selain pohon-pohon pisang yang dipukulin sama Bang Paris tadi. Ini kalau kita jalan-jalan ke kota Binjai ada tempat-tempat wisata menarik. Yang pertama ini ada namanya Kolam Abadi Pelaruga. Abadi. Ya, Jadi semoga cintanya abadi. Ai mati. Lagi-lagi itu yang dibahas. Oke, kenapa nih ada apa di kolam abadi Ada Pelaruga? cinta yang abadi. Enggak. Iya. Di Kolam Abadi Pelaruga, tempat wisata ini dikenal dengan nama Pelaruga karena letaknya di Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, sekitar 2 jam dari kota Medan. Pelaruga sendiri artinya adalah pemandu alam rumah galuh. Pelaruga. Ruga disingkatan itu berarti ya, pemandu alam rumah galuh. Ya, sedangkan Kolam Abadi mungkin karena areanya yang sangat damai dan sejuk kali ya. Nah, tempat wisata ini memang dikelola oleh salah satu komunitas di daerah tersebut yang bernama Pelaruga. Nah, yang menjadi wahana pemandiannya adalah kolam abadi dan air terjun teroh-teroh. Yang seru tuh suasananya masih alami banget, masih Pasti. asri. Airnya juga jernih banget, berwarna
berasa berwarna biru yang pokoknya seru kalau kita liburan ke sana. Tapi harus hati-hati soalnya jalan yang arah sana tuh sedikit terjal. Saya pernah liburan ke Sumatera, tepatnya di Tangkahan di Medan. Alamnya beda sih, karena kan saya baru lihat Jawa aja. Iya, Saya iya. baru lihat Jawa Bali. Alam Sumatera keren banget sih. Saya Iya, belum iya. pernah Kalimantan kayak kamu soalnya. Tapi memang iya sih, Emang aku beda, kan? kebayangin ya Sumatera tuh bagus sih guys, walaupun jarak tempuhnya kadang-kadang jauh-jauh. Iya, kepisah-kepisah gunung Iya, juga kayak betul. Sulawesi gitu. Terus ada lagi nih yang selanjutnya, namanya seram juga nih ya, air terjun Siluman. Aduh, jangan-jangan di sana banyak siluman lagi. Siluman. Beda. Itu lumba-lumba. Oke. Nah, tempat wisata yang satu ini dikenal dengan nama yang cukup unik, nyeremin sih, karena air terjun Siluman gitu, kayak Iya. gimana gitu kan. Nah, ternyata air terjun Siluman ini memiliki keunikan tersendiri, yakni ketika kalau kita musim kemarau airnya nggak ada. Hah? Oh iya ya, kalau kemarin. Oh. Lah enggak dong, Jadi air terjun lah daerahnya- biasanya kan makanya. tetap ada. Nah, tapi Oke. sebaliknya kalau musim hujan, air terjunnya seolah muncul tiba-tiba bak siluman. Nah, selain keunikan itu, air terjun Siluman juga dikelilingi oleh pepohonan dan hutan hijau yang eksotis banget. Jadi nggak heran kalau udara di sekitar air terjun ini sangat sejuk dan cocok buat kalian yang ingin banget melepas penat kayak kita berdua. Ya, dan air terjun Siluman ini terletak di Garunggang, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Anyway, Sumatera Utara. ngebahas tentang air terjun air terjun tadi kamu bilang kalau lagi kemarau nggak ada. Sama, saya waktu di Tangkahan, saya sempat nginep 1 hari namanya Gua Kambing. Nggak tahu kenapa namanya Gua Di Kambing. sana ada kambing nggak? Enggak, tapi mungkin kambing bisa ke sana. Jadi letaknya saya tidurnya di belakang air Persis. terjun. Persis di belakang air terjun, kecil gitu ruangan. Setengah studio ini, satu studio ini deh. Lebarnya studio ini, panjangnya ya samalah kayak lebarnya. Jadi kita bisa nginep di situ karena waktu itu lagi kemarau. Oke. Dan sekarang si Gua Kambing di Tangkahan itu sudah tidak bisa ditidurin, kita inepin lagi karena kemarau nggak kemarau airnya lancar. Oh, kalau ini kan enggak ya, makanya Mm-mm. namanya Siluman. Jadi kalau kayak musim kemarau, ini bisa gitu ya, airnya Bisa, nggak ada. bisa sih. Itu kebetulan Tangkahan itu letaknya di kaki-kakinya Gunung Sinabung. Jadi bukan kaki langsung, Iya, masih ada di kaki-kakinya iya. Gunung Sinabung. Oke. Gitu. Lanjut. Lanjut, selanjutnya ini ada yang namanya Pantai Florida, Widih. tapi ini lokasi di Binjai guys. Ini namanya mirip sama negara bagian di Amerika Serikat pastinya, dan Pantai Florida ini bisa kita temukan di kota Binjai, Sumatera Utara. Ini disebut pantai, tapi sebenarnya tempat wisata ini merupakan pemandian alami dengan sebuah air terjun mini. Agak unik ya, pemandian alami disebutnya pantai. Makanya. Pantai Florida juga terkenal dengan air yang sangat jernih dan tempat yang alami, dan Pantai Florida ini berlokasi di Desa Namu Ukur, Kecamatan Seibingai, Kabupaten Langkat. Oh, deket tuh berarti sama yang sebelumnya. Sama Pelaruga tadi ya. Oh. Nah, pemandangan bebatuan yang menawan di sekeliling air terjun ini cocok lah buat Instagramable lah, buat selfie-selfiean. Bisa lah ya, gitu. Oke, selanjutnya nih ya kan, tadi kan udah ada pantai. Kita main arung jeram gimana? Wah, ini seru. Arung jeram di Sungai Bingei. Sungai Sumatera, iya kan Iya, saya baru Sungai merasakan Bingei. satu sungai, emang seru banget sih. Ya, dan belum lengkap ya, katanya kalau ke Binjai kalian nih kalau belum main arung jeram di Sungai Bingei ini. Nah, destinasi yang satu ini memang sangat terkenal bagi masyarakat yang tinggal di kawasan Binjai maupun wisatawan kayak kita lah mungkin yang belum pernah ke sana kali ya, tapi udah tahu. Karena memang arung jeram ini akan menyusuri aliran Sungai Bingei. Wisata rafting yang satu ini cocok banget kalau buat kalian yang pemula ataupun mungkin udah punya pengalaman, bisa. Hal ini dikarenakan di sini nih kalian akan didampingi dengan pemandu yang telah profesional. Jadi nggak usah takut. Ada beberapa tingkatan yang bisa kalian tempuh juga, di mana untuk tingkat 2 dan 3 dapat diikuti oleh anak usia 7 tahun ke atas, dan tentunya semakin tinggi tingkatannya ya semakin menantang. Jadi waktu saya kemarin ke wilayah Tangkahan itu, jadi wilayah Tangkahan itu dibatesin sama Sungai Seblat namanya, saya baru ingat. Seblat. Namanya Sebelat, nggak tahu Sebelat atau Seblat ya. Oke. Ada Sungai Seblat. Nah itu ya di setelah Sungai Seblat wilayah Tangkahan dan penangkaran gajah kan. Nah sebelum sungainya itu sawit banyak lah. Nah kita bermain di sungainya. Waktu itu kita nggak main arung jeram, tapi kita mainnya tubing namanya. Tubing tuh pakai ban dalam ya, apa sih pakai ban? Oh iya yang ban besar itu. Iya, jadi kan kalau saya kayak ayo lompat aja, lompat. Kalau di Jawa lompat kena batu loh, kan banyak batu kali kan. Iya, gede-gede lagi. Siapa lalu, iya kan? Lompat gimana, dikasih contoh. Oh bisa ya, jadi airnya lumayan dalam. Oh oke. Gitu, jadi udah naik
naik ban aja setengah jam gitu jalan-jalan naik ban. Seru deh. Oke, seru-seru. Oke. Siapa tahu bisa ke Binjai ya guys. Yes, dan selanjutnya ada yang namanya Sawah Lukis Binjai. Nah lo, Disebut sebagai salah satu tempat wisata paling hits karena menawarkan keindahan dan keunikan berbeda dari tempat wisata umumnya. Nama tempatnya Wisata Sawah Lukis. Jadi Sawah Lukis ini sebuah area sawah persawahan yang didesain sedemikian rupa untuk menjadi tempat wisata yang seru guys. Dan gak cuma bisa ngeliat hamparan sawah aja, tapi di bagian belakangnya itu ada spot foto dengan desain unik dan berlatar belakang sawah buat foto. oke. Ini harga tiket masuknya gratis, gak ada biaya, tapi kita harus bayar uang parkir dan makan minumnya gitu. Harga Iya. menu makanan minuman juga terjangkau kok. Mulai dari 10 ribuan aja sampai 100 ribu ada pilihannya. Dan lokasinya ini ada di Jalan Pertamina, Kelurahan Cengkeh Turi, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Sumatera Utara. Yap, selanjutnya juga kalian bisa berwisata ke Kuil Sri Mariaman. Nah, objek wisata di Binjai yang satu ini merupakan memang kuil Hindu tertua yang ada di Sumatera Utara ya. Bangunannya punya arsitektur yang unik, terus terdapat puluhan patung dewa di bagian atas dengan segala bentuknya deh tuh ya. Terus kuil Sri Mariaman ini hingga saat ini masih digunakan untuk mengadakan upacara keagamaan dan jadi saksi keakraban kehidupan beragam di kota Binjai. Jadi destinasi wisata religi yang satu ini ya adanya tuh di Kampung Madras atau yang biasa disebut India kecilnya di kota Binjai. Oh seru banget nih. Kuil ini sudah didirikan pada tahun 1884 oleh pendatang dari India dan memang dibantu oleh warga setempat ya. Jadi bangunan ini benar-benar dibangun serupa dengan kuil Hindu yang ada di wilayah India Selatan dan Sri Lanka. Ih menarik loh, Seru ya? seru lah. Masih asli bikin arsitekturnya berarti asli Asli orang India. bikinan orang pendatang bener. Iya benar-benar. Oke, selanjutnya ada yang namanya Namo Sirasira. Ini tempat wisata, masih tempat wisata yang kategorinya terdekat dari Binjai, nggak jauh-jauh banget, dan masih menyatu dengan alam ya. Jadi Namo Sirasira nih kalau lagi nggak meluap, airnya sangat jernih dan kita bisa bermain air di sini. Dan penduduk sekitar kasih nama tempat ini adalah namanya Pantai Pangkal. Mungkin karena ukuran luasnya sungai nggak kayak sungai pada umumnya ya, jadi disebutnya pantai gitu kan. Dan pemerintah setempat juga membuka objek wisata ini secara resmi, jadi ada tarif masuk gitu, 5.000 perak, 5.000 rupiah aja. Ya murah. Dan fasilitasnya lengkap loh, ganti toilet, musola kecil untuk sholat juga ada. Iya, bisa Dan terjangkau. tempat ini menyewakan ban atau pelampung supaya pengunjung juga bisa nyaman. Kayak yang saya tadi bilang, tubing-tubing Oke. gitu. Dan tempat ini nggak terlalu dalam sebenarnya, jadi cocok buat anak kecil yang masih di bawah umur. Terus buat yang suka mancing, ada juga tempat mancing di tepian Namo Sirasira. Tuh, selanjutnya ada Taman Balita. Dede unyu-unyu lucu-lucu kali ya di sini ya. Nah, ya namanya aja Taman Balita ya. Jadi kita udah bisa tebak dong kalau ini nih wahana untuk anak-anak usia 12 tahun ke bawah ya. Jadi jangan sedih kalau kamu udah bukan anak-anak, orang tua seperti kayak Aku di bawah 12 tahun, sorry kelakuannya. Oh iya. Oh iya, rambut kamu aja belum tumbuh ya. Iya, sorry, aku di bawah umur. Nah tapi kita masih bisa masuk ke sana kok walaupun orang dewasa ya, karena banyak banget di sana spot-spot yang ada cocok buat kamu yang mungkin hobi swafoto atau selfie. Karena di tempatnya memang instagramable banget ya. Jadi kamu bisa bawa keponakan kamu, terus atau mungkin adik kamu sendiri ya kan, anak sendiri gitu kan. Nah bisa deh ajak ke sini untuk Iya. bermain ya. Mau bawa anak orang juga boleh, ponakan misalnya, cucunya. Oh, iya. Boleh. Atau kamu punya pasangan, punya anak gitu. Boleh. Iya begitu lah Atas pokoknya. seizin orang tuanya. Iya maksudnya kayak gitu. Kalau jadi enggak boleh. penculikan dong. Iya lagi Jangan. nanti nggak boleh lah ya. Terus serunya di sini ada berbagai macam spesies burung, jadi bisa lihat aneka burung juga Nah di sana. kan sambil belajar buat anak-anak kan tuh. Hmm. Gitu pas banget deh. Dan selanjutnya ada juga yang namanya Taman Merdeka Binjai. Ini nggak jauh dari Taman Balita nih pemirsa ya. Ada namanya Taman Wisata Binjai. Lokasinya dekat dengan lapangan Merdeka Binjai. Dan paling pas ke situ tuh pas malam hari. Oh iya. Iya, itu paling pas tuh pas malam hari. Jadi ada berbagai wahana yang bisa kita coba. Kayak odong-odong, mobil-mobilan trek. Terus harganya tuh dari mulai 5.000 sampai 35 ribuan untuk naik wahananya. Nah, di malam hari taman ini ya warna-warni, tampak indah karena banyak lampu-lampu juga.
pas juga buat selfie deh jadinya. Kamu itu siapa? Selfie. Itu siapa itu? Selfie Sukaisi loh. Iya, bisa aja. Selfie Sukaisi. Iya, oke. Oke, dan di Taman Merdeka Binjai ini kita juga bisa menemukan berbagai jajanan ekonomis selera saya, sate, somai, selera rakyat soalnya. Sate, somai, batagor dan sebagainya bisa kita temukan di sana. Yang penting ada mie ayam deh. Biasanya pasti ada. Ada ya. Gak mungkin gak ada, pasti ada satu tuh. Itu yang gue cari Gerobak gimana warna biru. Mau kemana-mana kalau nggak nasi padang, mie ayam. Iya, atau gerobak warna kayu udah Iya. dua doang. Udah tulisan ada mie ayam, tenang hati saya. Tandain gitu. Tandain. Oke, ngomong-ngomong mie ayam kan jadi lapar. Tuh, kalau ke Binjai tadi ke tempat wisata udah nggak afdol juga kalau kita nggak bahas kuliner khas Binjai. Karena mungkin kan pasti berbeda dong dengan kita di Jakarta. Beda. Mungkin nggak ada tuh kan, jarang. Nah kalau kita ke Binjai, kira-kira apa ya kuliner khas dari sana? Nah kita bahas. Nih yang pertama ada tahu kuah heci. Gambarnya sih menarik ya pemirsa. Gue kok serem ngeliat Ini ada kuahnya. udangnya ya. Iya tapi merah banget, Bo. Namanya mungkin terdengar sedikit asing ya kalau di telinga kita sih ya. Namanya tahu kuah heci. Nah tapi ini merupakan makanan khas kota Binjai. Mungkin nanti kalian bisa lihat ya, ada gambar fotonya atau videonya. Kuah merah. Iya, tahu Ini kuah kayaknya heci nih. ada tahu goreng sama ada udang goreng campuran. juga. Terus ada ini nih keripik peyek udang, sorry. Oh jadi tuh, Kayaknya ya. ini tuh memang makanan peranakan khas Tionghoa. Oh udah ya. pasti enak. Iya. Udah pasti enak. Yang tapi udah banyak dimodifikasi nih. Cita rasanya mungkin menyatu dengan masyarakat lidah sana kan, lidah Binjai. Nah ini bener banget, seporsi tahu kuah heci ini isinya ada tahu, bener, ada udang, ada toge, ada kangkung juga yang sebelumnya sudah direbus kemudian disiram dengan kuah yang cita rasanya merupakan perpaduan dari saus tomat dan juga bumbu-bumbu tambahan lainnya. Jadi kuliner khas Binjai yang satu ini cocok banget kalau kalian nikmatinya selagi hangat ya guys ya. Nggak perlu merogoh kocek lebih dalam lagi, kalian bisa membeli seporsi tahu kuah heci ini dari kisaran harga 18.000 sampai 30.000 aja di warung pinggir jalan kota Binjai. Ini pasti banyak yang jual. Iya, dan selanjutnya ada juga namanya mie sop ayam Baruna. Kalau ada kalimat mie dan ayam itu udah gak pernah salah. Nah ini mie sop ayam Baruna. Sebenarnya nggak beda sama mie kuah pada umumnya, tapi kuliner ini mie sop ayam Baruna ini pakai rempahnya lebih banyak. Terus sehingga hasil peracikan dari rempah-rempahnya menghasilkan kuah yang segar dan terasa banget ayamnya. Nah, cita rasa inilah yang bikin mie sop ayam Baruna jadi legend di kota Binjai. Jadi dalam seporsi mie sop ayam Baruna ini ada mie kuning, bihun, daging ayam suwir, terus disiram dengan kuah kaldu berempah segar yang menjadi pusat kenikmatan dari mie sop ayam Baruna ini. Kalau suka yang pedas bisa ditambahin sambal dan porsinya sekitar 8.000-an aja. Oke. Selanjutnya ada Ifumi Binjai. Saya suka Ifumi loh, saya suka banget sama Ifumi kering gitu. Iya, ini kayak kita kalau di Makassar apa namanya? Mie titi bukan? Mie titi, iya. Oh iya mie benar. titi, iya kan? Dilihat dari penampilan memang mirip banget sama capcay ini kalau lihat atasnya doang karena Iya. banyak seafoodnya kan gitu. Tapi memang proses memasak Ifumi ini bisa dibilang mirip dengan capcay, bener. Namun bedanya Ifumi ditambahkan mie kuning yang sebelumnya sudah digoreng dan nantinya mie ini akan disiram dengan tumisan sayur yang mirip capcay tadi gitu. Dan sajian Ifumi Binjai ini biasanya kalian bisa nemuin di warung-warung dan juga rumah makan dan harganya sih bisa beda-beda sesuai dengan tempat kalian makan ya. Iya, terus di mana. tergantung juga mau nambah isian apa. Tapi sih ya mungkin di kisaran mulai dari 20.000-an lah kalian udah bisa beli Ya. Ifumi mie ini Ini gitu. isiannya kalau dari gambar itu ada udang, jamur, brokoli juga bisa. Ya kayak capcay, sayur capcay betul, gitu. betul. Jadi mirip lah memang. Betul. Dan selanjutnya ada yang namanya tahu balek. Saya suka apapun yang ada tahunya. Saya suka tahu. Kayaknya dari tadi kamu saya suka. Emang kita Suka suka semua, makan. kita emang berdua suka makan. Bener. Tahu balek nih menu yang laris diburu. Pastinya cara bikinnya adalah tahu yang udah digoreng, dibelah dan dibalik. Oh, tahu balik, dibalik. Iya. Terus kemudian diisi dengan adonan bakso ayam. Terus bisa dinikmati dengan sambal TB yang khas, namanya sambal TB ya, sambal tahu balik gitu kan. Ini tahu balik harus digoreng garing sehingga rasanya garing di luar dan lembut di bagian dalamnya.
Dan rasa yang gurih dan garing ini bikin jadi cocok banget buat cemilan kumpul sama keluarga. Nah harganya sekitar Rp25.000 aja per porsinya. Oke, ya itu tahu balek gitu kan. Kita beli oleh-oleh abis ini kalau udah Makan wisata, kenyang. abis itu lapar kan, makan. Nah udah makan kenyang, mau pulang sebelum pulang beli oleh-oleh dulu. Iya. Nah oleh-oleh khas Binjai kira-kira ada apa aja kita bahas ya. Ini mungkin yang sangat terkenal kali ya, atau yang khas banget sebenarnya mungkin banyak tapi nggak bisa kita sebutin semua di sini. Yang pertama ada kacang sihobuk. Makanan yang satu ini nih juga sering banget diburu untuk dijadikan buah tangan ya kan, kacang sihobuk ini. Dan kacang yang satu ini sebenarnya berasal dari Tapanuli Selatan aslinya. Tapi bukan berarti Anda tidak bisa menemukan cemilan ini di kota Binjai ya. Karena kacang ini memang cukup populer dan memiliki rasa yang gurih dan juga membuat siapapun yang kalau kalian udah nyicipin katanya sih ketagihan guys ya. Dan kacang sihobuk sendiri memiliki proses pengolahan yang bisa dibilang unik, di mana kacang akan dimasak dengan cara disangrai menggunakan pasir. Nah jadinya kan membuat kacang ini bebas dari minyak, tapi tetap garing guys. Nah ini mungkin salah satu yang bisa kita coba. Betul. Dan selanjutnya ada yang namanya kopi Sidi Kalang. Kamu pernah nyoba nggak? Kamu kan pecinta kopi. Belum nih. Belum ya? Belum. Saya kayaknya nggak yakin. Saya pernah nyoba beberapa kopi tapi kayak Sidi Kalang. Nyoba ya, nggak minum ya. Yang penting lambung naik nanti yang penting asam. bukan tipe kopi yang asam. Aku tuh lebih suka yang pahit. Karena kalau asam bener, aku juga punya lambung dan itu nggak cocok sih. Oke, nah kopi Sidi Kalang ini dikenal memiliki sejarah yang panjang gitu kan. Kalau kita ngomongin kopi Sabang sampai Merauke di Indonesia itu ada gitu kan semuanya. Nah tiap kopi ini kan punya yang tadi Nuka bilang punya jenis keasaman atau kepahitan dan rasa yang beda-beda. Nah, begitu juga dengan kopi Sidi Kalang nih. Jadi kopi Sidi Kalang tuh sebenarnya menggunakan bibit kopi Sumatera yang memiliki tekstur lembut dan rasa yang berat, heavy. Kopi ini udah terkenal sejak dulu karena memiliki rasa yang enak dan bau yang sangat harum. Kopi Sidi Kalang juga jadi salah satu kopi terbaik di dunia dan bersaing dengan kopi Brazil. Ini harganya biasanya mulai dari Rp30.000 sampai Rp90.000. Ini per apa ya? Per gram, per kilo? Enggak. Biasanya mereka udah jualnya kan per kemasan. Per saset gitu kali ya? Enggak, ya kemasan segini gitu. Udah ada ukurannya sendiri ya? Iya gitu. Tapi ini termasuk tergolong masih terjangkau lah dengan harganya. Nah yang selanjutnya nggak ketinggalan bolu meranti. Oh saya tahu nih. Ya karena kalau bolu meranti ini kan bisa kalian temukan di kota Medannya pun ada gitu ya. Belum sampai Binjai pun udah banyak nih gitu. Dan bolu meranti dikenal sebagai salah satu memang oleh-oleh khas dari Binjai yang sayang banget untuk kalian lewatkan nih guys. Karena bolu gulung yang satu ini dikenal memiliki tekstur yang empuk masuk muka dan lembut saat dinikmati dan juga banyak varian rasa. Nggak hanya original kayak coklat, stroberi, nanas, selai blueberry itu ada di sana. Bahkan keju apa gitu kan. Biasanya satu porsi bolu meranti ini dijual sekitar ya 60 ribuan lah. Oke. Dan karena Binjai adalah salah satu daerah penghasil rambutan yang banyak banget. Iya kan katanya kota rambutan kan. Iya, makanya ada yang namanya sirup rambutan. Ini pasti enak nih kalau bulan puasa manis ya. Enggak, aku pengen nyobain sensasinya rambutan dijadiin sirup gitu. Penasaran dan Iya pasti kan? manis kan? Iya pasti. Penasaran. Ini cara bikinnya dengan cara menghaluskan daging buah rambutan terus disaring untuk mendapatkan sarinya. Rasa sirupnya enak dan gak gitu manis ternyata. Padahal saya berharap ini manis banget. Enggak mungkin selera kali ya guys. Tergantung kita bikin banyaknya. Oh iya benar. Sirup. Jadi hasilnya ini gak begitu manis gitu kan. Ya. Nah kita juga bisa mencium bau harum khas rambutan saat minum sirup ini. Biasanya dijual di kemasan botol kaca bersih gitu. Sirupnya dijual dengan harga Rp75.000 untuk satu botol steril berukuran besar. Ya betul. Nah yang gak ketinggalan kalau kalian ke kota Binjai apalagi Sumatera Utara beli ulos. Ulos guys, kain. Wah ini. Sorry. Sebenarnya kamu punya ulos? Ada. Kamu paham nggak kenapa disebut ulos? Enggak juga. Oh ya udah saya cari tahu dulu. Saya cari tahu dan dulu. ulos itu ternyata punya beda-beda kan. Ada yang bisa dipakai buat ke pernikahan. Iya makanya saya nanya. Ada yang buat dipakai kalau misalkan kita lagi berduka. Beda lagi. Itu kayak kita buat nikah atau apa itu banyak jenis-jenis ulos. Oke, ternyata ulos tuh cuman kain. Secara harafiah artinya kain. Udah. Sebenarnya sih kayak kamu nggak jauh-jauh kayak kamu ke Sumba. Itu kan kain-kain yang dibikin pakai tangan sendiri. Cuman kalau ulos emang coraknya berbeda sih. Kalau untuk warga sana biasanya turun temurun juga
di masyarakatnya. Iya. Terus nggak ketinggalan kalau kayak di Palembang tuh songket sebenarnya. Iya, hampir Gitu. sama. Dan kadang ulos dikombinasi dengan kayak yang mute-mute itu loh. Mute-mute yang kayak Manik-manik. kalau manik-manik yang Oh. kayak di Kalimantan, Ya. cuma dia warnanya gelap gitu. Kadang bisa dikombinasi pakai kayak gitu. Iya, terus masuk ke dalam tradisi juga saya pernah. Ya kan Jadi- kalau ada adat di Iya, sana kan. saya pernah jadi pembawa acara pernikahan antara orang Sumatera dengan orang Australia. Orang Asik. Australia dikasih kain, dikasih ulos. Iya. Jadi kalau kita ngikutin Itu adat, penghargaan itu. ya adatnya banget. Banyak macam-macam ulos yang kita bisa kasih sesuai dengan marga atau apa kayak gitu, beda-beda gitu. Jadi memang kalau kalian ke sana ya kalian juga jangan ketinggalan untuk memberi kain ulos karena ini turun temurun dari masyarakat Batak khususnya ya. Dan kain ini dibuat tidak pakai mesin tapi benar-benar pakai alat tenun gitu. Nah, warna dominan pada kain ini biasanya ada warna putih, merah dan hitam. Juga itu banyak ditemukan ya oleh ragam tenun dari benang perak maupun benang emas juga ada. Nah, kain ulos tuh tadinya tuh sarung atau selendang aja. Ya biasa kita pakai kebaya terus pakai selendang gitu. Jadi memang seiring perkembangan zaman kain ini juga dapat dijumpai dalam berbentuk produk sekarang gitu. Jadi bisa ada di dompet, dasi, kepinggang, souvenir, alas meja, tas, gorden, sarung bantal. Pakaian juga ada yang dari bahan ulos. Oke, dan selanjutnya nih yang terakhir ada yang namanya kerajinan bambu Binjai. Kerajinan bambu ini memiliki nilai seni dengan harga jual tinggi. Kualitas dari kerajinan bambu Binjai ini diakuin sampai ke negara tetangga kayak Malaysia, bahkan udah diekspor ke beberapa negara juga nih pemirsa, kayak Malaysia dan Singapura. Dan kerajinan seperti kursi bambu, meja bambu, atau piring anyaman bambu dan lain sebagainya ini dijual dengan harga yang sesuai dengan tingkat kesulitan pembuatannya. Jadi beda-beda harganya. Dan selain itu terdapat pula furniture lain berbahan dasar bambu yang cocok buat dijadiin hiasan di rumah kita. Betul. Nah itu tadi ya beberapa oleh-oleh yang Dan makanan bisa khas dari kalian Binjai. sebenarnya mungkin masih banyak tapi nggak bisa kita bahas satu-satu ya karena waktunya terbatas kalau kita bahas semua. Ya mudah-mudahan yang nonton kita hari ini bisa punya kesempatan ke Binjai kan, siapa tahu kita juga berdua jangan siapa tahu ya kan Pengen kita lo ya? who knows gitu. Ya. Kayaknya keliling Indonesia sih gue kepengen aja deh. Tapi kamu udah lumayan loh, kalau udah ngobrol-ngobrol tuh kamu udah lumayan keliling Indonesia. Kamu udah, Masih belum. you're such a lucky girl. Iya, alhamdulillah. Akuin lah, gila. Udah Papua udah muter-muter, Kalimantan udah hampir semuanya. Ambon sebulan. Nah, Sulawesi lumayan ya? Udah. Iya makanya. Ya mudah-mudahan bisa ke Binjai Amin. lagi kan, balik lagi ke Sumatera Utara karena di Binjainya belum. Oh belum ya? Oke lah kalau kayak gitu kita masih punya pembahasan lain dan tips-tips lainnya, tapi nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di mana Ditan? Di Mata Indonesia TV, Mata Indonesia, dan tetap di Hai Indonesia, Iya, berbagi bagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Salam dari Binjai. Oh iya. Salam.